Drop it. 안 돼, 못 가. 정 갈 거면 차라리 나를 밟고 가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Alfiwas dan 2019-3143 dari kelas akuntansi Said A3. Nah, di sini saya akan review atau membahas tentang drama Korea. Siapa sih yang belum tahu tentang drama Korea? Nah, saya akan mereview drakor sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada Ibu Lulu selaku dosen pembimbing mata kuliah pengajuan 1. Dan drama yang akan saya bahas merupakan drama yang menarik untuk ditonton, apalagi sangat direkomendasikan bagi yang suka akuntansi atau dunia angka. Nah, drama ini akan menceritakan tentang suatu masalah pembukuan yang terjadi di sebuah perusahaan yang berjudul Chief Kim atau Good Manager. Nah, selain tentang pembukuan, drama ini juga bergenre komedi di setiap episodenya dengan adegan-adegan konyol yang selalu bikin ketawa. Nah, langsung saja kita bahas. Chief Kim atau Good Manager menceritakan tentang Kim Song Ryong yang berprofesi sebagai akuntan di daerah Busan, Korea Selatan. Nah, dengan beberapa kasusnya yang membantu gangster di wilayahnya untuk membuat laporan keuangan palsu yang tidak terlalu mencurigakan bagi pemerintah, dengan menutupi pendapatan agar mengambil keuntungan dari rendahnya pajak yang dibayarkan, dan ingin berencana pergi ke Denmark yang merupakan negara minim korupsi. Nah, seorang mantan manajer keuangan yang biasa mengelola uang haram dari bisnis gangster ini akhirnya pensiun dari posisinya akibat bos gangster yang biasa dia bantu sudah tak lagi percaya kepadanya. Alhasil, Chief Kim atau Kim Song Ryong pun banting setir dengan melamar pekerjaan sebagai kepala akuntan di Taeki Group. Nah, Taeki Group merupakan sebuah perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar di Korea Selatan. Awalnya, niat menjadi kepala akuntansi di Taeki Group adalah untuk mencuri uang lebih banyak lagi. Namun semua rencana itu berubah setelah Chief Kim mengetahui bahwa dia diterima di Taeki Group karena keahliannya yang mencuri uang perusahaan akan digunakan oleh bos barunya Seo Yul untuk tujuan penggelapan keuangan perusahaan yang jauh lebih besar lagi. Nah, Seo Yul ini sebagai mantan jaksa wilayah yang merupakan direktur keuangan baru di Taeki Group. Direktur Seo ini memiliki watak korup dan sering memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan segelintir orang di dalam perusahaannya. Nah, Direktur Seo berharap dengan direkrutnya Kim ini dapat membuat Taeki Group mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan cara memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Sedangkan pada awal bekerja di Taeki Group, Kim ini memiliki niat untuk dapat melakukan korupsi agar tabungannya cepat terkumpul sesuai dengan cita-cita awal untuk pergi ke negara Denmark. Tetapi pada akhirnya Taeki Group dianggap oleh kepala Kim merupakan perusahaan yang sangat kotor dan terlalu berbahaya di laporan keuangan perusahaan. Nah, kepala Kim ini berusaha untuk mengembalikan integritas dan kualitas perusahaan bersama dengan para staf dan pegawai lainnya yang juga berusaha untuk memperbaiki citra perusahaan bersama dengan Yoon Ha Kyung, Jo Nam Ho, dan juga para staf dari tim operasional bisnis. Lalu, seorang detektif yang menyamar menjadi pegawai magang di Taeki Group, yakni Hon Ga-eun, yang juga ikut membantunya. Untuk lebih jelasnya bisa tonton langsung drama Korea Chief Kim atau Good Manager. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecurangan yang terjadi di perusahaan Taeki Group.
Yang pertama yaitu manajemen yang melakukan tindakan korupsi dengan terjadinya defisit. Nah, defisit ini merupakan kekurangan dalam kas keuangan, biasa terjadi ketika suatu perusahaan memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Setelahnya korupsi dilakukan oleh para petinggi perusahaan sehingga dapat menyebabkan banyak karyawan yang mendapatkan PHK dan terjadinya beberapa penunggakan gaji kepada karyawan. Yang kedua yaitu tidak adanya integritas dalam perusahaan tersebut pada manajemen maupun tim accounting. Nah, yang ketiga yaitu accounting fraud yang adanya beberapa subjek atau angka yang manipulatif yang dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan perintah CFO. Nah, tindakan manipulasi ini dibuat seolah-olah bahwa laporan yang telah dibuat sesuai dengan standar SOP perusahaan. Yang keempat, dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa bawahannya agar menuruti keinginannya. Nah, para petinggi perusahaan dengan tidak segannya dapat membunuh karyawan yang mengetahui rahasia dan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan. Pengendalian internal yang terjadi yaitu Jo Jang Yosun yang merupakan istri dari Jo Park Hyun Do yang sangat culas dan rakus. Nah, Jo Jang ini mempercayakan kepala Kim dan membuat tim accounting baru yang dikepalai oleh kepala Kim, di mana bertujuan untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Nah, setelah itu dilakukan meeting dengan para pemegang saham untuk mencari alternatif solusi. Nah, hasil meeting tersebut terdapat dua solusi sementara. Yang pertama, restrukturisasi organisasi yaitu dengan pengurangan karyawan besar-besaran. Yang kedua, revival plan yang merupakan internal audit untuk accounting fraud. Nah, sehingga pada akhirnya PT Tiki Group ini memilih revival plan sebagai opsi penyelesaian masalah. Nah, dengan mengimplementasikan revival plan dalam Tiki Group dan melakukan internal audit terkait accounting fraud, dan pada akhirnya untuk internal audit mampu untuk memberantas top manajemen yang melakukan korupsi dan membersihkan perusahaan tersebut. Nah, dalam pengauditan, Jeff Kim melakukan monitoring pekerjaan dari staf dan tim Departemen Keuangan agar dapat bekerja dengan jujur, secara profesional, dan mengevaluasi hasil yang dikerjakan oleh tim untuk membersihkan perusahaan dari masalah-masalah kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Mungkin itu saja review Jeff Kim dari saya. Jadi pelajaran dari drama ini yaitu sebagai seorang akuntan yang harus memiliki integritas yang sangat tinggi agar dapat menjaga kepercayaan publik dan terhindar dari kecurangan serta dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja. Nah, salah satu kutipan dari Jeff Kim bahwa katakan saja pada dunia untuk runtuh, kita akan menemukan cara untuk melarikan diri. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.